Ketika 4 siswi sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah, mereka bertemu dengan mobil guru Lem Fan. Melihat hari akan gelap, sang guru ingin mengantar mereka pulang. Jadi dia membawa siswa-siswanya ke persimpangan terdekat. Setelah itu, dia pulang sendirian. Hal ini sebenarnya sepele. Namun tak disangka, hal itu menimbulkan masalah besar baginya. Kemarin saat dia sedang mengajar, seorang polisi datang mencarinya. Ternyata 1 dari 4 siswa kemarin telah dibunuh. Dan kemudian dibuang mayat ke sungai. Forensik menentukan bahwa sebelum dia meninggal, dia dipukuli dengan kejam. Dan juga diperkosa oleh si pembunuh. Selain itu, kumis kedua sisi korban juga ditusuk oleh pelaku. Trik pembunuh yang sangat kejam membuat kasus ini menjadi pembunuhan yang mengerikan. Orang terakhir yang berinteraksi dengan gadis itu adalah guru Lem Fan. Dia menjadi tersangka pertama. Mereka membawanya pergi di depan semua siswa. Putrinya, pacarnya semua melihat adegan itu. Di kantor polisi menanyainya tentang kejadian hari itu. Seperti yang dia katakan, kemarin dalam perjalanan pulang dia bertemu dengan 4 siswa. Dan memutuskan untuk mengantar anak-anak itu. Dalam perjalanan mereka berbicara dengan gembira. Kemudian dia membawa anak-anak ke persimpangan terdekat. Turun dari mobilnya dengan urutan, Lu Futan, Lulan, Tongge. Yang terakhir adalah Triedin. Dia adalah siswa yang dibunuh. Polisi mencari 3 siswa yang tersisa untuk datang menyelidiki. Setelah mengetahui bahwa itu adalah hari ulang tahun Triedin, mereka berempat pergi makan bersama sepulang sekolah. Kemudian mereka pergi ke jalan berikutnya dan membelikannya gaun merah. Lu Fan tidak melakukan sesuatu yang aneh hari itu. Apalagi, karena diperlakukan dengan sangat baik Lu Fan, mereka naik mobilnya. Tongge ingat bahwa Lu Fan pernah bertanya kepada Triedin apakah dia dingin saat pakai begitu saja. Sepertinya dia adalah orang yang tamak. Keesokan harinya putri Lem Fan mengkhawatirkan kasus ayahnya. Jadi dia pergi mencari ketiga gadis itu, berharap mereka bisa membantu ayahnya. Ketiganya mengatakan mereka hanya akan menceritakan apa yang mereka ketahui, membiarkan polisi untuk mengurus sisanya. Setelah menahan Lem Fan selama 48 jam, polisi terpaksa membebaskannya karena tidak ada bukti. Namun mereka tetap tidak mempercayainya. Di hari pertama pembebasannya ia mengetahui bahwa ia sedang diawasi oleh polisi. Keesokan harinya ketika dia pergi ke sekolah, dia bertemu dengan mata penuh kebencian dari para siswa. Pergi ke kantor, anggota keluarga siswa malang itu datang untuk mencarinya dan memarahinya. Karena tekanan tersebut, sekolah harus menghentikan sementara Lem Fan. Dalam perjalanan pulang, tanpa diduga, sang kekasih yang telah bersamanya selama bertahun-tahun juga meragukannya. Lem Fan dengan marah mengusirnya keluar dari mobil dan diam-diam pulang. Ketahuan di depan pintu ada segerombolan polisi, melihat tidak baik, dia langsung masuk. Ternyata sekelompok orang baru saja memasuki rumah untuk menghancurkan rumahnya, polisi tidak tahu siapa mereka. Lem Fan mengira itu pasti keluarga korban. Setelah mendengar bahwa polisi masih belum menemukan petunjuk apapun, Lem Fan tahu bahwa jika tetap seperti ini, keadaan hanya akan menjadi lebih buruk. Dia memutuskan untuk membiarkan kekasih dan anaknya pergi untuk sementara waktu. Dia akan menemukan pelakunya sendiri. Hari itu dia pergi ke tempat kejadian untuk menyelidiki. Dia bertanya kepada orang-orang dan mengetahui bahwa ada orang bernama Li yang sering melepaskan kambing di sini. Jadi Lem Fan menemui pria itu. Katanya dia melihat orang yang sangat mencurigakan hari itu. Karena hari itu terlalu gelap, dia tidak bisa melihat wajahnya. Tapi dia pergi dengan mobil hitam. Setelah menyebarkan berita tersebut, dia pergi ke rumah seorang siswa bernama Lu Futan. Tanya padanya apakah ada yang mencurigakan hari ini. Tapi gadis kecil ini takut bersembunyi di balik pintu, keluarganya tidak mau bekerja sama. Lu Fan dipukuli dan kepalanya berdarah, jadi dia harus pergi ke tempat kejadian. Untuk mencari sedikit petunjuk lagi, secara kebetulan ia melihat sebuah sepeda motor berwarna hitam. Saat ini seseorang yang memakai helm datang. Orang itu tergesa-gesa, aneh, Lem Fan curiga dialah pembunuhnya. Tanpa diduga, dia mendorong Lem Fan dan pergi dari tempat kejadian. Lem Fan mengejar tetapi tidak bisa. Dia pergi ke kantor polisi untuk mencari Fuong Doi dan berbicara tentang mobil hitam itu. Melihat Lem Fan yang acak-acakan, dia menasihatinya untuk menyerahkan kasus ini. Tetapi dia tidak setuju,
dia pergi ke suatu tempat di dekat tempat kejadian dan menunggu. Tak disangka, pihak sekolah menelepon, ternyata putrinya dipukuli saat pergi ke sekolah. Anak-anak yang mengira mereka benar menyalahkannya. Melihat putrinya yang berlumuran darah, dia sangat sedih. Lem Fan membawa putrinya ke rumah sakit, lalu dengan marah lari ke sekolah. Tetapi masih ditendang oleh kepala sekolah. "Lepaskan aku. Apa aku terlihat seperti seorang pembunuh?" "Tenanglah. Aku terlihat seperti seorang pembunuh, kan? Sekali lagi, apakah aku terlihat seperti seorang pembunuh?" "Tenanglah." Saat ini, mantan istrinya membawa pergi putrinya. Ketika putrinya sembuh, ibu Lem Fan meninggal dunia. Serangan besar-besaran membuatnya bertekad untuk menemukan pelakunya. Hari itu, dia selesai mengurus urusan ibunya dan kemudian bertemu dengan Lu Futan. Kali ini dia tidak bersembunyi lagi, mengungkapkan informasi penting. Pada hari kejadian, dia lihat seorang pria berdiri di samping sekolah. Wajahnya memiliki beberapa bekas luka. Dia mengenalinya sebagai orang cabul tahun itu yang mencuri pakaian dalam para siswi. Triodin adalah orang yang mencela dia tahun itu. Saat itu Lem Fan juga ada di tempat kejadian. Setelah mendengar berita itu, dia pergi ke sekolah pada malam hari. Dia mencari di dokumen-dokumen dan mengetahui bahwa dia adalah Han Qinlong. Sejak dia menjabat, banyak kasus anak perempuan kehilangan barang di sekolah. Seluruh sekolah gempar, tetapi karena seseorang melihat dia muncul di dekat asrama siswi. Jadi mereka menganggapnya cabul. Lem Fan hanya mendengarnya dari para siswa. Tanpa menyelidiki secara menyeluruh apakah dia cabul atau tidak. Polisi datang untuk menyelidiki dan tidak menemukan sesuatu yang aneh di kamarnya. Mungkin ini tidak ada hubungannya dengan dia. Meskipun dia tidak dihukum, dia kehilangan pekerjaannya. Suatu hari dalam perjalanan pulang, dia ditusuk beberapa kali. Dia hampir kehilangan nyawanya, jadi Lu Fan mengikuti alamat untuk menemukannya. Baru sampai, dia melihat motor hitam. Pria bertopeng itu segera berlari dan menikam Lu Fan dengan pisau. Setelah berjuang beberapa saat, Lem Fan mengambil senjata di tanah dan menyerang balik. Pria terluka yang melepas topengnya adalah Qinlong. Wajahnya penuh bekas luka. "Ketika aku memiliki masalah di sekolah, kamu juga melihatku seperti itu. Aku terlihat seperti monster, bukan?" Saat ini, tema film diangkat ke level baru. Lem Fan tahun itu juga yang menyakitinya. Pada saat itu, Qinlong dianggap sebagai orang cabul. Yang menyebabkan dia kehilangan segalanya, sehingga kebencian muncul dalam dirinya. Dia membalas Triodin dan Lem Fan. Akhirnya menciptakan tragedi. Lem Fan dicurigai dan terpojok ke sini. Kejahatan itu menghancurkan keluarganya. Lem Fan dihina oleh semua orang, dibenci oleh anggota keluarga siswa. Orang-orang ini tidak tahu apa-apa, bahkan pacarnya pun tidak percaya padanya. Ketika putri satu-satunya terluka, dia benar-benar pecah. Mantan istri datang untuk meminta anaknya kembali, sang ibu meninggal dalam kehinaan. Dia benar-benar terlalu tenang, dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya untuk menyerah. Seseorang yang tidak tahu kapan akan jatuh di tengah kekejaman. Lem Fan terbukti murni dan kembali ke sekolah. Dia disambut oleh semua orang. Semua sudah kembali normal, tapi apakah memang seperti itu? Sepulang pekerjaan, saat hendak pergi, dia melihat mobilnya dilempar kotoran. Kasusnya sudah ditutup, kebenarannya juga sudah terungkap. Desas-desus masih ada, kebencian tidak bisa dihentikan. Ketika Anda menandai atau memiliki kesan pada orang, sangat sulit untuk menghapusnya, meskipun mungkin tidak semuanya benar. Jadi gosip itu gampang, tapi luka yang ditinggalkannya permanen. Noda dalam film tersebut sebenarnya mencerminkan masyarakat kita saat ini. Terutama dengan jejaring sosial, Anda tidak tahu mengapa. Tapi di jejaring sosial, entah kenapa, tiba-tiba ada yang menghina dan memaki Anda. Itulah tragedi dunia saat ini.